你们几个随时联系。日魂力量，飞影诀。哼，你们几个追左边。地搜宗术。大人，能对抗的势力并不多，难道是轩辕大好能克制空间罗盘的追踪？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-513. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 512. Kemarin, segel jiwa yang Qin Chen tanamkan kepada Lu Mengqi telah diketahui oleh salah satu pria berjubah. Dia tidak ingin segel itu dihapus dulu sebab dia ingin melihat siapa yang berani berbuat seperti itu kepada gadis istana Piao Miao. Qin Chen meladeni permintaannya dan sempat saling bertarung di dalam alam jiwa Lu Mengqi. Akan tetapi pria itu berhasil menemukan keberadaan Qin Chen dan juga sempat bertarung dengannya. Selain itu, Tian Fei bersama dengan yang lainnya pun diutus untuk mengejar Qin Chen. Pelarian Qin Chen tidaklah mudah sebab pria itu terus mengganggunya. Bahkan Qin Chen sempat terhenti karena harus meladeninya dulu. Pada akhirnya, Qin Chen pun mulai serius dan melepaskan segel jiwa di tubuh Lu Mengqi. Dengan begini, keberadaannya tidak akan bisa diketahui lagi. Namun Tian Fei menggunakan jejak kekuatan Qin Chen pada kompasnya, yang mana itu pun membuat mereka tahu kemana dia pergi. Sedangkan Lu Mengqi yang baru saja sadar tidak tahu apa yang telah dia alami. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Hong Yan, yang mana dia memberitahu Lu Mengqi kalau sebelumnya dia sudah diperbudak. Mendengar hal itu tentu mengejutkan dirinya, karena bagaimanapun Lu Mengqi tidaklah bisa mengingat apapun. Dan ketika dia mencoba untuk mengingatnya, rasa sakit pun mulai dia rasakan. Melihat hal itu tentu saja membuat mereka penasaran apa yang telah terjadi sebenarnya. Lu Mengqi memang bisa melihat sedikit ingatannya, namun entah kenapa tidak ada ingatan lainnya, yang seakan-akan semuanya dihapus. Begitu pula dengan kultivasinya. Hong Yan tidaklah peduli dan menanyakan siapa yang telah memperbudak Lu Mengqi sebelumnya. Akan tetapi tidak ada satupun ingatan yang dia miliki. Bahkan seberapa keras pun dirinya mengingat, semua itu lenyap begitu saja. Karena jiwanya telah diledakkan oleh orang lain, yang membuat memorinya benar-benar terhapus. Dan gini jiwanya juga telah rusak parah. Kedepannya dia akan sulit untuk bisa meningkatkan kultivasinya. Mendengar hal itu membuat Master Hong Yan paham kalau kedepannya Lu Mengqi sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi daripada menerima beban di kelompoknya, Hong Yan langsung saja melenyapkan Lu Mengqi. Dia menghabisinya hanya dalam satu kali serangan saja. Dan membuat para gadis di sana terkejut dengan tindakan master mereka. Hong Yan memberitahu semua muridnya jika suatu hari nanti mereka diperbudak, maka tindakan yang harus mereka lakukan adalah bunuh diri. Ia tidaklah mempermasalahkan mereka mati selama tidak ada informasi yang mereka berikan kepada pihak musuh. Jika sampai rencana dari Tuan Putri mereka gagal, maka merekalah yang harus bertanggung jawab. Pria berjubah menenangkan Hong Yan, karena mereka itu harus mencari pria sebelumnya yang memata-matai mereka. Apapun yang terjadi mereka harus bisa menangkapnya. Hong Yan memintanya untuk tidak khawatir, sebab tidak akan lama lagi pria tersebut pasti akan ditangkap, karena tidak ada yang bisa melarikan diri di hadapan istana Piao Miao mereka.
Hong Yan kembali mengutus beberapa muridnya untuk memberikan bantuan kepada Tian Fei. Dan jangan ragu menghubungi mereka dan mencoba untuk memberikan pesan kepadanya. Pria berjubah sangatlah penasaran dengan identitas pria tersebut, karena bagaimanapun dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu dalam. Pria berjubah hitam pun akan kembali melanjutkan ritual mereka, karena ini harus segera diselesaikan. 你们几个随时联系。噬魂力量。 Xiano berpindah kepada Bang Qingchen yang terus melarikan diri dari kejaran kelompok Tian Fei. Meskipun dirinya sudah pergi cukup jauh, namun kelompok Tian Fei masihlah bisa mengejar dirinya. Padahal bisa dikatakan juga ini adalah celah ruang yang tentu akan menyulitkan mereka dalam melihat pergerakannya. Akan tetapi kelompok Tian Fei memiliki kompas yang bisa tahu di manakah Qingchen berada. Jadi kemanapun dirinya pergi tidak akan sulit untuk mengejarnya. Pengejaran pun terus mereka lakukan dan ini menyadarkan Qingchen kalau mereka masih berada tepat di belakangnya. Qingchen mulai menduga kalau mereka menggunakan semacam harta yang bisa melacak tubuh seseorang. Ia pun mencoba untuk meningkatkan kecepatannya yang membuat Tian Fei semakin kesal saja. Karena bagaimanapun kompas ini masihlah belum mampu untuk mengejarnya. Sesaat kemudian Tian Fei dihubungi oleh Hong Yan kalau dirinya sudah mengirimkan seseorang agar bisa membantunya. Jadi apapun yang terjadi mereka harus bisa menangkap pria tersebut. Xiano berpindah kepada Qingchen yang mana dia menyadari ada beberapa orang yang telah berhasil mendekati dirinya. Dia pun tidak boleh berdiam diri saja dan harus mencari cara lain, karena cepat atau lambat dirinya pasti akan tertangkap. Dan benar saja ketika Qingchen mengecek posisinya itu hampir saja terkepung. Maka karena itulah dia pun mulai membentuk klon agar bisa mengecoh orang-orang itu. Apa yang Qingchen lakukan sepertinya berhasil, karena kompas milik Tian Fei tiba-tiba saja membentuk dua arah yang berbeda. Jadi dia pun mulai membagi tim agar bisa mengejar Qingchen secara bersamaan. Namun sayang sekali kelompok Tian Fei mengejar yang salah, karena dia itu malah pergi ke klon yang Qingchen bentuk. Sedangkan kelompok lainnya pergi ke tubuh asli Qingchen berada. Akan tetapi Qingchen tidaklah berhenti sampai di situ. Dia kembali membentuk beberapa klon agar bisa mengecoh mereka lagi. 分养局，哼，你们几个追左边。 Tindakan yang Qingchen lakukan semakin membuat Tian Fei marah, karena bagaimanapun pergerakan yang mereka lakukan seakan-akan sia-sia saja. Bahkan Qingchen terus membuat klon agar mereka kesulitan dalam menangkapnya. Tidak hanya itu, ini juga dia lakukan agar bisa membuat mereka kelelahan, karena tidaklah mudah melakukan perjalanan di dalam celah ruang. Rencana Qingchen berjalan dengan sangat lancar. Kini kelompok Tian Fei segera pergi secara satu persatu, namun tetap tidak bisa menemukan keberadaan dari Qingchen. Padahal jumlah mereka sangatlah banyak, namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat dia ada di sana. Bisa dikatakan kalau Qingchen berhasil menipu mereka dengan begitu baik, sebab para gadis ini hanya bisa pergi ke sana kemari namun tidak mendapatkan hasil apapun. Pada akhirnya Tian Fei bersama dengan para gadis lainnya pun kelelahan. Dan tidak lama kemudian jejak Qingchen pada kompas pun telah hilang. Untuk Abang Qingchen sendiri dengan santuy pergi melarikan diri. Kelompok Tian Fei tidaklah menyerah dan berencana untuk melakukan pencarian. Tapi ini semua tidaklah semudah yang mereka pikirkan. Karena tanpa bantuan kompas, jejak Qingchen tidaklah mungkin bisa mereka temukan. Pada akhirnya Tian Fei dan yang lainnya pun menyerah juga. Sebab tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena pria itu sudah lebih dulu kabur. Kabar ini juga diketahui oleh kelompok Hong Yan. Dan ia benar-benar tidaklah menyangka dengan apa yang dirinya dengar. Kekesalan itu juga telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana, termasuk oleh pria berjubah. Namun Hong Yan tidak ingin membicarakan hal itu dan meminta mereka untuk fokus pada susunan formasi. Hong Yan kembali mengeluarkan bola spiritualnya dan kali ini dia meneteskan darah pada bola tersebut, yang mana reaksi seketika saja muncul. Selain itu Hong Yan juga melepaskan penutup matanya. Karena dan gitulah dia bisa mengaktifkan kekuatan bola spiritual secara penuh.
Partikel-partikel kekuatan pun mulai menyebar dengan cepat ke seluruh area inti alam Yukuno. Hongyan menggunakan hal tersebut sebagai penglihatannya, karena ia tidak ada niatan untuk membiarkan pria tersebut lari dari jangkauannya. Di sisi lain, Qingchen baru saja selesai melarikan diri dan merasa cukup lelah. Tapi Kulodao merasakan ada sesuatu yang datang dengan cepat. Qingchen sadar seseorang telah menggunakan teknik pencarian. Jadi Qingchen pun memilih untuk bersembunyi dan menggunakan Token Gyoknya untuk bisa melindungi dirinya dari teknik pencarian tersebut. Sebuah formasi pun telah dibentuk oleh Qingchen. Dan kini partikel-partikel itu pun hanya bisa melewati dirinya tanpa bisa tahu ada seseorang di situ. Karena bagaimanapun Qingchen tidaklah terlihat di mata Hongyan. Karena tidak ada apapun di sini, jadi partikel-partikel itu pun pergi dari gua tersebut. Qingchen lega karena dia tidaklah ketahuan. Untuk Hongyan sendiri tidaklah menyerah. Ia terus melakukan pencarian sebisa mungkin. Tapi efek menggunakan teknik itu tidaklah sembarangan karena harus melukai diri Hongyan. Pada akhirnya ia pun menghentikan pencarian dan merasa begitu kesal. Sebab bagaimana bisa tidak ada jejak apapun dalam jarak puluhan ribu mil. Sesaat kemudian kelompok Tianfei pun telah datang. Mereka meminta maaf karena tidak bisa menemukan keberadaan pria tersebut. Mengetahui hal itu membuat pria berjubah marah besar, karena Hongyan sendiri yang berjanji akan membawa pria tersebut kemari. Hongyan yakin kalau pria itu memiliki semacam harta yang membuat ia tidak bisa dilacak oleh siapapun. Tapi pria ini malah menganggap mereka sebagai sampah, yang tentu saja membuat kelompok Hongyan marah. Ketegangan pun mulai terjadi di antara kedua kelompok ini. Hongyan mengakui kalau mereka memang gagal melakukan pengejaran. Tapi seharusnya pria ini sadar betul kalau semua kesalahan ada padanya. Jika saja ia tidak kalah dalam pertarungan jiwa, maka pria tersebut tidak akan bisa melarikan diri. Dengan begini yang lebih sampah adalah dirinya. Pria tersebut menghentikan ketegangan dan meminta para bawahannya untuk melanjutkan pembentukan formasi. Hongyan juga menenangkan anggotanya karena yang lebih penting adalah pembentukan formasi. Ia juga menanyakan bagaimana bisa pria itu melepaskan diri. Padahal Tianfei menggunakan kompas pelacak spiritual. Tianfei menjelaskan kalau orang itu telah menggunakan klon untuk bisa membingungkan kompasnya. Jangankan kompasnya, mereka juga sempat dibuat kebingungan. Hongyan mulai berpikir kalau ini pasti adalah teknik pasukan bayangan Void Kaisar Xuan Yuan. Tentu Tianfei terkejut karena bagaimana bisa pria itu berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Hongyan setelah meyakini ini semua karena tidak banyak kekuatan di dunia yang mampu menentang kekuatan Istana Piao Miao. Kemampuan bayangan Void Kaisar Xuan Yuan memang dapat menahan pelacakan kompas spesial. 大人，对抗的势力并不多，难道是轩辕大好能克制空间罗盘的追踪？ Ia pun bertanya kepada pria berjubah apakah kehadiran sosok tersebut akan mempengaruhi rencana mereka. Bagi pria ini itu tidak terlalu masalah, karena ia hanya melihat mereka membentuk formasi saja. Hongyan sebenarnya sangatlah penasaran apakah isi dari formasi yang akan mereka buka. Pria itu kembali tertawa sebab apa yang ada di dalam sana merupakan kesempatan besar bagi Hongyan untuk mencapai ranah Martial Emperor. Mendengar hal tersebut tentu saja mengejutkan mereka. Pria ini tahu betul kalau para gadis dari Istana Piao Miao kebanyakan tidak tahu mengenai rahasia sesungguhnya dari alam Yukuno. Hongyan dan yang lainnya pun menjadi begitu bersemangat dan mereka akan memberikan bantuan agar formasi ini bisa cepat terselesaikan. Masing-masing dari mereka mulai mengambil posisi dan langsung saja menyalurkan semua kekuatan yang mereka miliki. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya kucing gemoy diperlihatkan juga. Sepertinya dia dengan Qingchen telah terlibat masalah yang cukup serius, karena kucing gemoy berubah ke bentuk aslinya dan mulai melakukan penyerangan kepada Qingchen. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Secara perlahan-lahan namun pasti kucing gemoy meningkatkan pergerakannya dan juga serangannya. Ini pun menyebabkan Qingchen harus terkena serangan. Alih-alih takut, Qingchen malah menjadi semakin bersemangat untuk meladeni permainan dari kucing gemoy. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.